Tadi kita mulai tadi. Kita mulai aja kali Pak ya tadi ya. Biasanya juga memang ustadznya kita nggak nunggu ustadz datang, jadi kita mulai aja. Baik Bapak. Kita mulai aja pengajian rutin kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati RT kita Pak Gunawan, kita doakan selalu sehat serta jajarannya, Pak Rois kita, Pak Ustaz Fatul Roji, Pak Hakim, kemudian juga Sohibul Hajat yang ketempatan malam hari ini, Pak Dirandi dan keluarga, serta bapak-bapak semuanya insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disyukur, alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu lagi, kita bisa bersilaturahmi bersama-sama, kita hadir di sini tentunya dalam rangka menghadiri pengajian rutin Taklim Al-Ittihad RT 02/13 Taman Alamanda Blok C Taman Alamanda Blok C 6 dan C5 ya tentunya. Salawat dan salam talwa pula marilah kita sanjungkan kerimaan insan budiman pemimpin dunia dan akhirat, dialah Rasulullah baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita umat yang selalu mengikuti ajaran-ajarannya. Baik Bapak-Bapak, mari kita mulai aja pengajian kita. Seperti biasa kita akan sama-sama membaca Yasin, kemudian juga dilanjut dengan tahlil, nanti zikir dan tahmid. Kemudian setelah itu nanti kita dengarkan sama-sama tausiah. Insya Allah nanti akan hadir Ustaz kita, Ustaz Jajan, untuk menambah ilmu agama kita di malam hari ini. Mari sama-sama kita buka pemimpin kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk baca Yasin tentu tugas seperti biasa Fakim dan nanti pada pembicaraan zikir oleh Ustaz Fatul Wajib. Tutupnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Yasin bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pembacaan Yasin ini, khususnya tuan rumah umi kita semua mendapat berkah dan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai Pak. Tapi sebelumnya kita baca dulu surat Al-Fatihah secara bersama. Dilanjut dengan Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Lidunzira qauman ma unzira
لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما يعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بذل لا تغني شفاعتهم شيئا ولا يفيدون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إنا أنزلنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا سخطا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم لا يكسف منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم
مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم في الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فإن لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمنه ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه سحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يجوز قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أولئك الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah yang Bapak kita lanjut membaca ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa zurriyatihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة السليم والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا وأساتذتنا أساتذتنا ولمن استعان هنا بسببهم وخصوصا إلى أرواح المرحوم Bapak Muradi bin Kertawitana, Ibu Hidayat binti Fulan, Bapak Hasidin bin Fulan, Suwarsih binti Muradi, Abah Daud Tahiri bin Khayaji Jaini, Abah Umar bin Khayaji Mas'ud, Abah Zainul bin Khayaji Habibullah, Bunyai binti Khayaji Jaini, Bapak Kiai Haji Anwar Sanisi binti Fulan bin Fulan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka masing apa ya? Hamdan lillah ala daum summa salatu wassalam ala nabi khairil anam sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa syahil lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma kafi Muhammad wa kalimati Muhammad wa siwaki Muhammad bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas kudrat dan iradat Allah. Setelah hampir 1 tahun kita mulai lagi pengajian tahun 2021 kemarin, sekarang sudah dari tahun 2022, berarti udah 1 tahun Pak kita nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan sehat, perlindungan, keselamatan. Amin. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada segenap umat yang setia hingga akhir zaman. Yang kami muliakan Pak Ustadz tadi yang sudah memimpin pembacaan Yasin, tahlil, tahmid, dan dzikrullah. Bang Hakim, sahabat saya yang menjadi wasilah saya bisa hadir di sini, dan bapak-bapak hadirin jamaah Majlis Talim Al-Ittihad RT 02 RW 13 Taman Alaman dari Gensi Blok C, yang mudah-mudahan insya Allah semuanya calon penghuni surga. Ini salah satu wasilah Pak, karena barang siapa yang mencari ilmu, setiap langkahnya itu akan jadi bernilai kebaikan. Dan bahkan dalam hadis dikatakan hatal haitanu fil bahri, ikan yang ada di lautan pun memohonkan ampun dan doa. Ini mudah-mudahan selama kita duduk di sini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Malam ini kita akan ngopi Pak, walaupun kopinya belum ada. Ngopi hitam Pak, tapi bukan berarti ngopi hitam kopi Pak. Ngobrol fikih. Ngopi itu ngobrol fikih. Hitamnya itu hasanah ilmu agama Islam. Jadi ngopi hitam itu ngobrol fikih untuk menambah hasanah keilmuan kita dan menambah kemampuan kita dan memperbaiki kualitas ibadah kita. Insya Allah. Karena Rasulullah SAW bersabdanya gini Pak, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti sholatku. Pertanyaan saya, kalian harus sholat, kata Nabi, seperti sholat yang dilakukan oleh Nabi. Pertanyaannya, kita pernah ketemu sama Nabi apa enggak? Wah, boro-boro Pak, mimpi aja belum sampai sekarang gitu Pak ya. Mudah-mudahan segitu bagian mimpi, insya Allah. Ya, makasih Pak, makasih. Karena kita nggak ketemu dengan Nabi, terus siapa yang ketemu dengan Nabi? Sehingga menyampaikan ilmu sholatnya seperti Nabi sampai ke kita. Ada para sahabat Nabi. Sahabat itu apa definisinya? Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi, orang yang pernah hidup bersama dengan Nabi, dan syaratnya dia harus memeluk Islam dan wafat pun dalam kondisi Islam. Jadi kalau bersamaan dengan Nabi tapi nggak memeluk Islam, bukan sahabat Nabi. Abu Jahal juga kan bersama dengan Nabi. Abu Lahab bersama dengan Nabi, tapi bukan sahabat. Jadi sahabat itu orang yang pernah bertemu, walaupun hanya sekali bertemu,
tapi dia beragama Islam dan sampai akhir hayatnya dia tetap muslim, berarti dia sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu jumlahnya sangat banyak Pak, tersebar di mana saja. Ada kurang lebih 124.000 orang Nabi, 124.000 sahabat, sama dengan jumlah Nabi. Gitu. Ada 124.000 sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi, yang pernah belajar langsung dengan Nabi, yang pernah pernah menyaksikan Nabi, yang pernah bertemu belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ketemu dengan sahabat enggak juga kan, boro-boro ketemu dengan para sahabat. Ada para pengikut sahabat yang disebut dengan tabi'in, pengikut para sahabat. Kita pun enggak ketemu, ada kelompok tabi'in yang mengikuti pengikutnya para sahabat terus Pak, sampai dengan ulama, sampai dengan ke kita, sehingga ada ungkapan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu sebagai pewarisnya para nabi. Nah, oleh karena itu kita belajar sholatnya Nabi ya dengan cara mempelajari yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau, dan tentu hasil ijtihad tentunya tidak sembarangan untuk menyampaikan suatu ilmu. Tuh, langsung Pak, kopi hitamnya langsung keluar. Iya, gara-gara kopi. Bercanda Pak, bercanda. Iya, boleh. Iya. Uang sendiri. Iya, sabar Pak ya, baru kopi dulu Pak. Iya. Kambingnya masih dipotong. Oh iya. Oh, nanti nunggu Rayagung ya Pak. Jadi sekali lagi Pak, lanjut. Karena kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, berarti kita harus belajar tentang tata cara sholat Nabi seperti yang diajarkan oleh ada ulama imam madhab, ada Imam Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi dan seterusnya. Bahkan ada Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Nah kita, saya dan mungkin jamaah sekalian, ada yang pengikutnya Imam Syafi'i dan ada pengikut yang lain. Makanya kita belajar salah satu itu. Dan sholat itu sebagaimana definisi sholat itu akwalun bitakbir wa mutatamatun bitaslim bisyara, itu masuk sholat. Yang namanya sholat itu adalah suatu aktivitas yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, itu namanya sholat. Nah sholat itu ada rukun-rukunnya, makanya ada arkanu sholat, ada rukun sholat. Nah di kesempatan ini pernah dibahas wudu, fardu wudu atau rukun wudu. Fardu wudu ya Pak. Kalau sholat, fardu sholat atau rukun sholat. Fardu dan sholat, fardu dan rukun sama nggak Pak? Sama Pak. Fardu dan rukun sama nggak Pak? Beda. Yang benar gimana? Sama Pak. Yang benar beda Pak. Maksudnya gimana? Nah perbedaannya apa? Kalau rukun itu sesuatu hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh terputus, tidak boleh terpisah. Kalau fardu sesuatu yang tetap sama, wajib harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan tidak sah. Kalau rukun atau fardu ada yang ditinggalin, maka sholatnya maka hal tersebut tidak sah. Wudu kalau tidak memenuhi fardu wudu tidak sah wudunya. Sholat kalau tidak memenuhi rukun sholat tidak dipenuhi. Nah bedanya apa? Kalau rukun itu tidak boleh ada yang terputus, harus tersambung semuanya. Nah, kalau fardu masih bisa tapi tetap harus semuanya dilakukan. Nah rukun sholat itu ada 17 seperti yang kita sampaikan menurut madhab Imam Syafi'i dan kitab Safinatun Najah. Bahkan ada syarahnya masih bagus saja. Nah ada 17, yang 17 dibagi berapa? Dibagi 3, ada yang bersifat kauliyah, ucapan, ada yang bersifat fi'liyah, ada yang bersifat hati, itiqadiyah. Yang bersifat 17 dibagi 3 berapa? 17 bagi 3 berapa? Hah? 5, sekian Pak. 17 dibagi 3 itu Pak 1 1, 5 1 tambah 5 berapa Pak? 6, sisanya berapa? 11. Berarti rukun sholat itu 1 ditambah 5 ditambah 11. Berarti 17 bagi 3 itu
1, 5 dan 11. Ini bukan matematik Pak, ini rukun sholat. Lanjut Pak. Yang waktu pertemuan bulan apa ya? Sampai mana Pak? Ya, sampai apa? Sampai sujud ya Pak ya? Sampai sujud. Masih ingat ya Pak? Ya alhamdulillah Pak, kalau lupa berarti rezeki Pak. Oke Pak, kita ulas kembali. Nggak apa-apa Pak. Sholat itu walaupun kita pembahasannya bolak-balik, kan sholatnya juga kita bolak-balik. Kok yang dibahas itu juga? Kan sholatnya juga itu juga. Benar nggak Pak? Dari dulu sampai sekarang sholat subuh 2 rakaat nggak Pak? Saya udah biasa mau jadi 8. Ya nggak bisa lah. Tetap aja 2. Ya Pak. Jadi sholat itu juga, hanya semakin lama terus semakin mengetahui tentang suatu ilmu, semakin lama maka akan semakin memperbaiki kekurangan dari suatu ilmu, dan semakin nampak suatu ilmu semakin nampak kekurangan kita. Nah tujuan kita adalah untuk memperbaiki. Jadi jangan berpikir kita sholat saya udah benar. Pertanyaan kita sudah sesuaikah dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau tidak, kan itu pertanyaan. Hanya kita belajar tentang ilmu ngopi hitam itu adalah itu untuk memperbaiki ibadah kita. Saya belajar tentang kitab fikih ini bukan mengajarkan Bapak sebenarnya, itu mengajarkan diri saya sendiri. Jadi sambil belajar, sambil mempraktekkan, sambil terus menggali ilmu. Baik Pak, kemarin rukun sholat sampai sujud ya Pak? Sampai sujud. Coba kita ulas Pak, yang rukun sholat yang pertama Pak? Ya. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri Pak. Yang keempat baca Fatihah. Kemudian ruku, tumanina dalam ruku, sujud, tumanina dalam sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian tumanina dalam duduk di antara 2 sujud, kemudian apa lagi Pak? Tasyahud. Setelah tasyahud, kemudian sholawat. Setelah sholawat, duduk dalam tasyahud, kemudian sholawat, kemudian salam tertib. Ada 17 rukun sholat. Nah, duduk ketika sujud ada anggota sujud, dan ketika duduk di antara 2 sujud, ingat Pak, ketika sujud itu yang wajibnya itu bacaan sujudnya atau sujudnya? Sujudnya, ingat Pak ya, karena tadi rukun sholat itu terbagi, ada yang bersifat ucapan, ada yang bersifat perbuatan. Yang wajibnya itu apanya Pak? Perbuatannya. Doa yang dibaca itu hukumnya sunnah. Jadi harus dibedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena kalau rukun ketinggalan mengakibatkan tidak sah sholatnya, tapi kalau kesunahan yang tidak dilakukan atau ditinggalkan itu tidak mengakibatkan batal sholat, hanya tidak dapat pahala dari hal tersebut. Baik Pak, setelah sujud kemudian duduk di antara 2 sujud, doanya Robbi firli warhamni wazburni warfa'ni warjukni wadini wafini wafu. Waktu itu di rumah siapa tuh Pak yang bahas ini? Robbi firli warhamni wazburni warfa'ni warjukni wadini. Rumah Bang Hakim ya kalau nggak salah. Iya. Nanti dicek bahkan ada videonya ya. Dicek. Itu. Nah setelah itu kemudian baca tasyahud. Nah kita bahas tentang tasyahud Pak. Kita sering menyebut dengan istilah tahiyat, ya Pak ya. Nah, kenapa disebut tahiyat? Karena diawali dengan at-tahiyat. Yang namanya tasyahud itu harus ada 4 unsur. Sekali lagi, yang namanya tasyahud itu harus meliputi ada berapa unsur Pak? Ada 4 unsur. Mana? Kita ulas Pak. Yang pertama, at-tahiyatu lillah. Itu yang paling minimal. Atau yang agak panjangnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. 1 Pak, unsur yang pertama. Yang kedua, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa
warahmatullahi wabarakatuh. 2. Yang ketiga, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang keempat baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru itu disebut dengan tasyahud. Kalau tahiyat mah cuma at-tahiyatul lillah atau at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Tapi kenapa lafaz tasyahud tahiyat sering disebut dengan atau tasyahud sering disebut dengan tahiyat karena diawali dengan at-tahiyat. Kalau yang namanya tasyahud itu harus ada 4 unsur dan tidak boleh berkurang, tidak boleh kurang. Kalau ada salah satu saja, at-tahiyatul lillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang kelewat nggak Pak? Ada yang kelewat kan Pak? Nah itu tidak salah. Itu nggak boleh, itu dikurangin. Kecuali yang dikurangin tadi at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillahnya boleh disingkat jadi at-tahiyatu lillah. Nah itu boleh. Boleh. Ya itu wajib, itu rukun. Itu rukun. Kalau nggak dibaca ya nggak sah. Dan itu dibaca ya Pak. Makanya nanti kita pelajari apa saja syaratnya. Jadi nggak boleh gini Pak. Nah, dibacanya di mana? Dalam hati dibaca apa? Bukan dibaca oleh lisan, tapi di dalam hati. Sedangkan baca tasyahud itu termasuk rukun ucapkan, rukun yang bersifat ucapan. Berarti harus diucapkan. Gitu Pak ya. Nah, jadi kalau ada sholatnya anteng banget, sediem sampai nggak ada keluar sedikit pun, hati-hati, ada syarat ketika orang baca tasyahud. Gitu Pak ya. Makanya hari ini kita akan bahas tentang syarat-syarat baca tasyahud. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi ketika seseorang baca tahiyat atau tasyahud. Nyampe nggak? Nyampe nggak Mas? Masuk Pak? Ada kucing. Bisa lewat tuh? Bisa. Bagi live ini ya, iklan dulu ya. Ikuti iklan link berikut ini. Bisa ya Pak? Bisa lewat. Baik, lanjut Pak. Ada ketentuannya ketika seseorang baca tahiyat atau tasyahud. Mana? Yang pertama harus ada isma'un nafsi bihi. Harus terdengar minimal oleh diri sendiri. Makanya bacanya. Makanya kalau kedengaran dari jauh kayak waswesos kata Sunda. Itu jangan, itu sebenarnya baca, tapi yang minimal kedengaran oleh diri sendiri. Nggak perlu kedengaran oleh orang lain, apalagi pakai speaker. Kan itu ya. Cuman kalau imam yang pakai speakernya langsung speaker kancing itu atau yang langsung ke earphone itu, nah itu kan kedengeran. Kan syaratnya itu minimal terdengar oleh diri sendiri. Makanya jangan pedulikan yang lain Pak, kita aja baca. Kalau gini, ada pertanyaan Pak Samsul? Lanjut Pak. Lanjut. Itu yang pertama Pak ya. Harus terdengar oleh diri kita sendiri. Yang kedua, syarat seseorang baca tasyahud yang kedua adalah harus qaidan, dibacanya dalam kondisi sambil duduk. Kalau sholatnya normal. Ilali udrin, kecuali sholatnya udur. Dalam tidur ya nggak usah. Ya udah tidur, namanya juga udur. Dalam kondisi di atas kursi, ya disesuaikan saja ini. Dalam kondisi duduk itu dalam artian kalau dia sholatnya normal. Kalau sedang udur mah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayakuna bil arabiyah, harus menggunakan bahasa Arab.
ibadahnya umat Islam itu luar biasa. Di semua negara, di semua wilayah, semua tempat bacaannya sama. Coba takbirnya, nggak mentang-mentang orang Padang Allah nan gadang, enggak Pak, tetap aja Allahu Akbar. Nggak mentang-mentang Bang Hakim orang Garut, Gusti anu agung, enggak Pak, tetap aja Allahu Akbar walaupun arti dan maknanya sama. Jadi syarat yang ketiga itu bil Arabiyah, harus menggunakan bahasa Arab. Makanya sholatnya orang Jepang sama dengan sholatnya orang Inggris. Sholatnya orang Bangladesh sama dengan orang India. Karena menggunakan bahasa Arab. Itu yang syarat yang berapa? Syarat yang ketiga. Yang pertama apa? Yang pertama harus terdengar oleh diri sendiri. Yang kedua dilakukan sambil duduk. Yang ketiga harus menggunakan bahasa Arab. Ingat Pak, di rukunnya, di rukun bacaannya. Nah, ada pertanyaan. Satu gerakan yang paling Allah sukai adalah ketika seseorang sedang sujud. Makanya disunahkan, diperbolehkan meminta doa yang lain ketika sedang sujud. Karena gerakan yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah itu adalah orang yang sujud. Kenapa? Sujud itu kan merendahkan sesuatu yang biasa di atas, ya Pak ya. Sehingga seolah-olah tak berdaya. Kan kepala itu sehari-hari kan di atas, Pak. Tapi ketika sujud nggak ada lagi di atas. Mau orang kaya, mau pejabat, mau konglomerat, tetap aja ketika sujud mah nunduk, betul nggak Pak? Nah disitulah termasuk saatul ijabah, termasuk ijabahnya doa. Makanya mintanya, silahkan minta sama Allah ketika sedang sujud. Tapi permintaan kita itu kalau bacaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi jangan dilafadzkan. Cukup disebutkan dalam hati. Boleh nggak Pak? Lagi sholat kita minta lunas hutang. Boleh Pak. Tapi jangan diucapkan. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ya Allah utang saya banyak. Jangan disebutkan. Sebutkan aja dalam hati. Minta sama Allah. Boleh. Curhat dengan Allah. Boleh. Makanya nggak sedikit orang yang sujud itu sambil berurai air mata, sambil segukan saking apa namanya? Non bahasa Sunda sesidulnya. Apa bahasa Sunda? Terseduh-seduh. Saking sedihnya ketika sedang sholat. Boleh Pak. Yang penting tidak dilafadzkan, tidak diucapkan. Nah itu kan itu bukan termasuk rukun. Karena yang diucapkan cuma berapa Pak? Cuma 5. Takbiratul ihram, Fatihah, apa lagi Pak? Tasyahud, sholawat, salam. Itu yang diucapkan. Selain itu nggak boleh untuk diucapkan. Gitu. Kecuali sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi. Seperti doa-doa yang memang Rasul pun pernah membaca doa itu ketika dia sedang sholat. Gitu. Ada pertanyaan dulu Pak? Biar saya ngeteh dulu. Ayo Pak, ngopi ya Pak, kan kita lagi ngopi Pak, ngobrol pikir. Lanjut Pak, kalau tidak ada pertanyaan. Yang keberapa Pak sekarang? Yang keempat, ada musharifil Fatihah. Tidak boleh ada yang membelokkan seperti Fatihah. Kalau lagi baca Fatihah dari mulai Bismillah sampai dengan waladhdallin, nggak boleh terjeda, terputus, terbelokkan dengan aktivitas yang lain. Begitupun dalam seseorang membaca tasyahud. Dari mulai at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatulillah sampai dengan sampai dengan asyhadu alla ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah itu nggak boleh nggak boleh teralihkan dengan aktivitas yang lain. Misalkan gini, kita lagi bersin, haji kan disunahkan yarhamu Allah yahdikumullah asli. Ingat itu di luar salat. Kalau dalam salat ya nggak usah. Seperti gini Pak, setelah doa kalau di luar salat kan disunahkan diusapkan Pak ya. Tapi kalau dalam salat ya nggak usah.
setelah selesai kunut jangan usap muka karena belum selesai sholatnya. Gitu. Allahumma adini fiman haritu afini fiman ampai dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya Pak? Enggak usah musab karena belum itu tidak disunahkan. Gitu. Ada pertanyaan Pak? Jadi tidak boleh terbelokkan dengan aktivitas yang lain. Walaupun zikir tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar at-tahiyatu barakatuh sholatu thayyibatu lillah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Enggak boleh Pak, walaupun dengan kalimat zikir atau dengan bacaan Al-Qur'an sekalipun enggak boleh terputus. Atau dengan lafaz-lafaz yang lain sama. Beda dengan menambah kata yuktafaru, diampuni, dimaafkan ketika menggunakan kata menambah kata wahdahu la syarikalah. Kan gini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ada kan begini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kalau nambah itu? Sedangkan tadi kan syahadat cuma syahadat tauhid, syahadat rasul. Syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah, syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasul, sampai situ doang. Nambah itu masih boleh. Yuktafaru, dimaafkan. Enggak boleh ditambah dengan yang lain. Walaupun doanya yang mirip. Jadi enggak apa-apa. Termasuk dalam sholat. Termasuk dalam sholawat nanti. Makanya syarat sholawat itu sama dengan syaratnya baca tasyahud. Masih ada Pak? Lanjut? Ada pertanyaan? Boleh? Masih single fighter ini nih. Lanjut Pak? Lanjut. Baru berapa Pak? Coba Pak, pulang dari sini harus apa ya? Kalau nggak apa nih gerbangnya ditutup nih. Yang pertama tadi Pak, harus terdengar minimal oleh diri sendiri, harus menggunakan bahasa Arab, harus dilakukan sambil duduk dulu. Yang kedua sambil duduk. Yang ketiga menggunakan bahasa Arab. Yang keempat tidak boleh terbelokkan dengan yang lain. Yang keempat, yang kelima harus berlanjut. Harus tersambung berturut-turut. Kalau tadi terbelokkan dengan kegerakan, dengan aktivitas yang lain, kalau ini terjeda dengan bacaan yang lain. Sebenarnya hampir mirip dengan tadi. Kalau tadi teralihkan gitu loh, nggak boleh teralihkan. Kalau yang kelima itu nggak boleh terputus ditambah dengan aktivitas doa-doa yang lain, misalnya membaca dzikir atau baca Quran seterusnya. Gitu. Yang keberapa? Yang kelima. Sekarang yang keenam. Yang keenam, mura'atul huruf. Wah, ini luar biasa. Harus menjaga huruf-huruf yang ada dalam tasyahud. Hurufnya aja nggak boleh ada yang kelewat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Ada berapa huruf? Banyak. Nah, itu jawabannya Pak. Nah, huruf demi hurufnya itu nggak boleh Pak, ada satu pun yang tertinggal. Nggak boleh ada satu pun huruf yang terlewat. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 siap Pak? Saya nggak siap. Kalau kelamaan langsung kode ya kemarin. 9:30 selesai? Cukup ya? Yes. Baik, lanjut Pak. Jadi harus menjaga setiap hurufnya yang ada dalam kalimat tasyahud. Jadi mulai at-tahiyatul lillah atau at-tahiyatul barakatuh sampai dengan Muhammadar Rasulullah itu semuanya hurufnya nggak boleh ada yang kelewat. Termasuk tasydidnya, syiddahnya. Makanya ada hukum tajwidnya. Makanya ada ungkapan ahli tajwid itu wal akhdhu bi tajwid hatmun lazimun malam yujawwidil Qur'an wasimun.
Barang siapa yang seorang baca Al-Quran tapi tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran, maka bukan dapat pahala tapi malah dapat dosa. Kenapa? Karena khawatir merusak arti. Lapan iya karena abudu wajib pakai tasydid. Kalau nggak pakai tasydid, iya karena abudu iya karena itu artinya lain. Bahaya Pak, bisa merubah arti. Makanya begitupun dalam bacaan tasyahud harus benar-benar terjaga. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul lillah. Assalamu alaika. Nggak boleh lapan ka-nya diganti. Assalamualaikum, assalamu alaina. Nggak boleh tuh. Karena itu khususnya seperti itu. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah. Dan kalimah itu Pak, itu mengabadikan kerendahan hati Rasulullah. Kalimah itu untuk mengabadikan salah satu peristiwa yang terjadi ketika peristiwa Mi'raj, pertemuan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Rasulullah SAW bertemu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekarang lagi tutup salju, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika di Sidratul Muntaha bertemu pertemuan langsung antara Allah, face to face relation, hubungan Allah langsung, dan malaikat Jibril pun nggak sanggup untuk sampai ke tahap itu. Malaikat Jibril nggak berlanjut, kemudian langsung Rasulullah SAW. Nah, ketika pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, langsung ketika bertemu disambut dengan ucapan Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Itu ucapan Allah kepada Nabi. Suatu pujian Pak. Makanya pujian itu ada 4 kan Pak. Makanya segala puji bagi Allah. Kita sering dengar itu ketika segala puji bagi Allah. Jadi karena puji itu ada 4. Qadimun lil qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Artinya lihat di bawah. Puji Allah terhadap Allah, puji Allah terhadap makhluk, puji makhluk terhadap Allah, puji makhluk terhadap makhluk. Nah, Assalamu alaika ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan firman Allah, sambutan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti salah satu bentuk pujian dari qadimun li hadisi. Puji Allah terhadap makhluknya. Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh seperti itu. Beliau nggak cuma sendiri, tapi langsung disebar. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau kita Pak, kalau kita dipanggil presiden, ahlan wa sahlan, bapak, langsung kita Pak langsung. Kalau Nabi Muhammad SAW, semoga rahmat dan keselamatan tertuju kepada engkau, ayuhan nabi wa rahmatullah. Dan rahmat dan keselamatan semoga tertuju kepada engkau, ya Rasulullah. Kata Allah. Rasulullah jawabannya gimana? Assalamu alaina wa ala ibadillah. Salam, rahmat, keselamatan semoga diterima juga oleh seluruh alam. Luar biasa kan Pak? Wa ibadillah, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi hamba Allah yang soleh dan seluruh alam itu mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah SAW. Nah, indahnya kalimat tersebut sehingga diabadikan dalam kalimat sholat. Jadi assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Yang keberapa Pak? Yang ketujuh sekarang. Al-mura'atu kalimah. Kalau tadi yang keenam tuh menjaga setiap hurufnya. Kalau yang ketujuh itu menjaga setiap kalimahnya. Kalimah itu berarti at-tahiyatul, itu satu kalimah. At-tahiyatulillah, 2 kalimat. Atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatu, 4. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, tulillah 5. Nah, itu kalimah itu pun nggak boleh ada satu pun yang terlewat. Hurufnya nggak boleh, kalimatnya pun nggak boleh, apalagi luar biasa ya Pak. Jadi ternyata ada ketentuan-ketentuannya, termasuk syarat ketika seseorang membaca membaca salat. Yang keberapa? Kita habiskan sampai dengan yang 9 ini. Yang ke-8 itu mura'atut tasydidah.
Kalau tadi yang keenam menjaga hurufnya, yang ketujuh menjaga kalimahnya, yang kedelapan menjaga tasdidnya. Sidahnya pun, tasdidnya pun nggak boleh ada yang kelewat. At-tahiyatulillah itu pakai tasdidnya, berarti nggak boleh itu Pak. At-tahiyatul, hurufnya harus terjaga, kalimahnya harus terjaga, dan tasdidnya pun harus terjaga. Subhanallah. Dan terakhir harus tertib. 8. Jadi yang kesembilannya harus tertib. Penuhi Pak semua syarat-syaratnya ketika seseorang membaca kalimat tasyahud. Yang pertama, harus terdengar minimal oleh diri sendiri, lakukan sambil duduk dengan menggunakan bahasa Arab. Yang keempatnya, tidak boleh terbelokkan dengan yang lain, tidak boleh terjeda dengan bacaan-bacaan yang lain, harus menjaga hurufnya, harus menjaga kalimatnya, harus menjaga tasdidnya. Tertib itu nggak boleh yang 4 unsur tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, at-tahiyatu, dibolak-balik nggak boleh, harus turun, harus dirinci. Masih ada 4 menit Pak, monggo, ada yang bertanya. Berarti ucapan dan gerakan berarti tasawuf itu. Ucapan Dan gerakan juga. dan gerakan. Iya kan, berarti gerakan ada. Oh iya. Kalau gerakan ketika tasyahudnya, ketika syahadatnya, sunnah pun mengangkat, bukan rukun. Sunnah. Berarti kalau at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu alla, sunnah, asyhadu alla. Nggak ngangkat misalkan, ya nggak apa-apa Pak, nggak mengakibatkan, ya. Terus ada yang digerak-gerakan, nggak apa-apa Pak, boleh. Yang nggak boleh itu kalau menggerakkan tangan, berarti kalau ke atas aja baju, nggak boleh. Kalau masih gini, masih dimaafkan, nggak apa-apa. Karena itu ada filosofisnya juga Pak. Ada hadis, ada filosofisnya. Hadisnya itu sunnah menggerakkan. Namun maknanya menggerakkan itu ya digerak-gerakkan terus. Ada yang menggerakkan sekali saja, itu hanya penafsiran. Tapi yang paling prinsip, yang penting digerakkan. Tapi itu pun sunnah saja, bukan suatu rukun. Yang harus terpenuhi yang tadi saja, tasyahud yang tadi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Masih ada waktu 2 menit lagi. Di luar yang tadi Pak. Mangga. Kalau pas rakaat kedua dari habis wudhu kan ada yang langsung gini dulu, ada yang langsung dari gini ya. Gini deh. Nah itu ada nggak? Harusnya gimana dulu gitu? Apa langsung? Apa berhenti dulu langsung? Intinya itu yang paling penting ada tumaninahnya. Nah proses tumaninahnya itu makanya boleh langsung ketika setelah sujud langsung berdiri. Ada yang langsung, ada yang duduk dulu kan? Ada yang duduk dulu baru langsung berdiri, boleh. Atau ada yang langsung sujud, pastinya kiri, langsung berdiri, set, boleh. Dua-duanya tetap sah, dua-duanya boleh. Itu ada kemana? Kebanyakannya ada lagi. Tumaninah kan di sujud, bukan ketika berdirinya. Tumaninah kan itu berdiam sejenak di qadri subhanallah, seukuran subhanallah kan berapa detik kan gitu, jeda terak. Ketika sudah sujud, Allahu akbar, itu boleh, nggak apa-apa. Jadi mau duduk gini dulu atau enggak. Makanya dalam sholat tasbih itu berdiri 15 kan, ketika ruku 10, i'tidal 10, ketika sujud 10, kemudian duduk yang terus sujud 10. Nah ada yang ditambah dengan duduk iftiras dulu, duduk sebentar dulu, baca subhanallah alhamdulillah, itu dalam sholat tasbih boleh seperti itu. Atau langsung berarti tinggal ditambah, yang penting satu gerakannya terhitung jumlahnya sama.
75 150. Tapi kalau 4 rakaat berarti 300 baca tasbih. Gitu Pak. Ada lagi yang lain Pak? Kalau langsung dia keduluan imam. Nah, kata kuncinya yang penting tidak boleh mendahului gerakan. Kata gitu kuncinya. Jadi kalau menyamai nggak boleh juga. Bareng gitu. Jadi bareng gitu. barengan sama imam. Harus belakangan kan kita mau di makmumnya. Kalau kita barengan dengan imam agak 1/sekian detik lah, dibedakan sedikit. Biasanya kan imam gerakan dulu. Apalagi balapan, nah gua sehat sama imam nggak boleh. Gerakan dulu bersuara. Iya. Ada yang gerakan. Nah ada yang kalau suara, kalau masjid yang besar kan ada jeda antara si suara dengan gerakan kan, kalau jauh kan delay. Ada delay kan. Nah kalau belakang kan nggak kelihatan. Allahu Akbar misalkan, lah imamnya udah kemana, ini baru Allahu Akbar, atau nah itu fungsinya. Nah lebih baik telat daripada mendahului. Lebih baik telat daripada mendahului. Makanya seorang Bilal itu tetap mengomando jamaah yang lain, itu tetap tidak boleh kata kuncinya mendahului imam. Karena kalau sudah mendahului imam apalagi terus dilakukan, batal sholatnya. Membelakangi imam pun kalau belakangnya melewati 2 rukun, batal juga sholat berjamaahnya. Lagi bacaan sujud, lama banget sujudnya, karena saking antengnya, karena minta ini minta itu minta itu. Imamnya udah baca udah rukun, nah itu batal Pak sholatnya, karena ketinggalan gitu loh. Makanya ketika seseorang baru datang sholat, patokan si makmum itu dapat rakaat itu kalau si posisi imamnya masih dalam kondisi ruku. Kalau setelah imam baca Fatihah, Allahu Akbar, nah setelah si imam ruku, kita baru datang. Kalau posisi imamnya masih ruku, kita masih dapat Allahu Akbar, nggak usah baca Fatihah, nggak usah baca yang lain. Allahu Akbar langsung ruku. Kok yang lain gimana, ketinggalan bacaannya, ditanggung sama imam. Makanya jangan milih sembarangan jadi imam, karena nanggung jawab jamaah. Ini baru bisa baca Fatihah sama surah-surah pendek udah langsung jadi imam, nggak ngerti hukum-hukum fikihnya, nggak ngerti tentang ketentuan-ketentuannya, mau nanggung jawab makmum jamaahnya. Maka seorang imam itu bukan bertanggung jawab hanya untuk dirinya sendiri, tapi bertanggung jawab terhadap jamaahnya, makmumnya. Makanya ketika imam posisi sedang ruku, kita datang langsung Allahu Akbar, langsung, jangan juga langsung Allahu Akbar langsung ruku. Karena harus mutlak, harus takbiratul ihram dulu kan, harus dapat dulu, jangan Allahu Akbar langsung ruku, berarti nggak dapat takbiratul ihramnya. Sempurnakan dulu takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, setelah itu baru ruku. Kalau imamnya sudah cengkat dari ruku, sudah iktidal, nah itu sudah selesai. Makanya sunnah seorang imam kalau terdengar ada jamaah yang mau berjamaah, sunnah dilamain. Makmum yang lain harus ngerti. Jangan makmum kan biasanya cepat, subhanarabbiyal adzim wa bihamdi, kan 3 kali ya. Ini udah 3 kali, wudu lagi, nggak usah gitu. Ikutin aja imam, karena mungkin imam ada hajatnya yang tadi, mungkin nunggu jamaah yang lain. Tapi kalau menumbuhkan kegaduhan, ya mendingan selamatkan yang lain. Artinya apa? Nggak usah nunggu, ya udah lanjutkan saja, resiko dia terlambat daripada bikin gaduh. Misalkan nungguin wudu, dia baru wudu, kucuk-kucuk, tungguin udah lama, udah pegel. Nah itu bikin repot kan, jamaah bikin madarat. Nggak usah kalau kayak gitu. Jadi lebih baik ada langsung saja. Ada lagi yang lain Pak? Kalau posisi sujud kan katanya kalau kan harus rapat itu kaki belakang gitu kan. Kalau kita atau kalau enggak katanya nggak sah. Itu gerak ada Rukun sujud itu ada 7 anggota sujud. Ada rukun, ada syarat Pak. Syaratnya ada 7, rukunnya pun ada 7.
Nah sekarang bicara rukunnya, rukun sujud. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang harus kena ke tempat sujud ketika sujud. Mau posisi renggang atau ini, kata kuncinya harus terpenuhi aja 7. Kan gitu Pak. Makanya kalau bagi perempuan kan sunahnya ini nempel. Setting. Kalau laki-laki agak renggang, agak terbuka. Nanti kita bahas lagi Pak, ada khusus syarat seseorang ketika melaksanakan sujud. Tapi yang jelas, yang penting terpenuhi rukun sujud. Yang penting terpenuhi yang 7. Udah lewat 5 menit nggak apa? Oh nggak, satu lagi ya Pak. Buat imam biasanya ada yang dari duduk dari sujud itu ke diri, kadang takbirnya udah diri dia baru takbir. Ada juga yang pas naik mau ke diri dia udah takbir duluan. Itu sebenarnya yang afdolnya yang mana gitu? Yang dihitung itu gerakan, jangan suara. Sekali lagi, yang dihitung imam itu gerakannya, bukan Allahu Akbar. Kan Allahu Akbar udah selesai, gerakan udah selesai belum selesai kan. Nah Allahu Akbar itu lisan, suara itu kan kadang-kadang nggak bakalan sama dengan gerakan. Sekarang gini, coba Pak, kalau saya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan belum selesai Pak. Ya, makanya yang dihitung adalah gerakan, bukan ucapan. Kalau imam biasanya gerakan dulu baru suara. Ya biasanya gitu Bang. Kalau dari sujud tuh rata-rata ada yang ada yang juga sujud yang sambil naik deh, ada yang udah diri dia baru bilang Allahu Akbar. Itu untuk menjaga agar makmum nggak ngeduluin. Iya, gitu. Gitu. Boleh saja. Boleh. Itu untuk menjaga agar si makmum jangan ngeduluin. Karena jangan suara ya Pak. Kan makmum mah kedengaran suara. Patokannya suara kan, kalau memang tidak terlihat. Jadi berjamaah itu akan tersambung kalau terlihat terdengar. Walaupun sekarang banyak orang yang mendebatkan itu. Berarti kalau berjamaah live TV boleh dong? Ya kan sekarang terlihat dan ya kan? Boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Ada tambah syarat yang berikutnya, harus dalam satu tempat. Nah satu tempat itu bukan berarti dalam satu ruangan masjid. Masjid Istiqlal itu kan gede Pak. Ya Pak ya. Lantai bawah, lantai atas, di halaman samping kiri kanan kan. Di Masjidil Haram itu, Masjidil Haramnya di lantainya, di belakangnya, di lantai atasnya 1, 2, 3 dan seterusnya itu masih gak mungkin kedengaran, gak mungkin kelihatan. Nah, salah satunya untuk alat bantunya adalah dengan suara, makanya pakai speaker. Nah tujuannya adalah agar mengetahui gerakan si imam. Kok ada imam yang Allahu Akbar udah selesai gerakannya baru terdengar? Bisa saja ada delay, atau memang sengaja nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh mendahului imam. Kata kuncinya di situ. Justru si imam hati-hati agar tidak, misalnya Allahu Akbar, si imam udah sempurna. Ketika duduk di antara duduk sujudnya, jamaahnya baru melaksanakan duduk di antara, berarti kan ada jeda kan antara si makmum dengan si imam. Seru Pak ya. Saya kira itu Pak yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Insya Allah nanti kita bahas tentang, ingetin Pak, baru sampai dengan tasyahud. Nanti minggu depan kita bahas tentang sholawat, salam tadi yang sujud, insyaallah. Insyaallah. Saya mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Yang benar saya yakin ada ilmu Allah. Yang salah atas kebodohan dan kekhilafan saya pribadi mohon maaf. Khutbah sopat dan makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita bersama-sama doa pada Allah Azza wa Jalla. Kita khususkan untuk almarhum Bapak Muradi bin Kertawitama, almarhumah Ibu Saijah binti Jaya Dikarta, almarhumah Ibu Sati binti Fulan, almarhum Bapak Hasidin bin Fulan,
almarhumah Suwarsi binti Muradi, almarhum Abah Daud Bahiri bin Kiai Haji Zaini, almarhum Abah Umar bin Kiai Haji Masud, almarhum Abah Zainul bin Kiai Haji Habibullah, almarhum Muah Ibu Ya Bunyai binti Kiai Haji Zaini, almarhum Kiai Haji Anwar Sanusi bin Fulan, dan almarhum keluarga kita semuanya yang wafat. Mudah-mudahan mereka berada di barisan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya walakum yatin sholihan as'alukum ijabah al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu ala tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal du'ani wa du'a kulli hajatin bi haqqi kulli ismin zahirin wa batinan wa bi asma'ika lakal nasana asbata fa taqabbal du'a. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rabbi hayyakum ya badi'as samawati wal ardi ya la syarika lak wa fa'ya an sadaha mimman sin qabla rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimus sholati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhir. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mauti syuhada wa shunna bi jumlatil awliya wa akhrina min dunya muslimin. Ya Fattah ya Rajaq ya Fattah ya Rajaq ya muhawwilul ahwal hawil ahwalan ila asanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika minal barusi wal junun wal juddama min syarril asqam. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal amra wal fitan wa dhahara minha wa batan min baladina khassa wa min budanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila terkira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak-Bapak, alhamdulillah dengan berakhirnya doa berakhir pula acara kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan oleh Ustaz kita bermanfaat bagi kita, bisa kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Akhir kata, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.